Yo, selamat datang kembali guys. Kita akhirnya dapat season lagi nih ya. Yoi. Dengan season. Kita hari ini kedatangan tamu spesial ya kebetulan nih. Di season keberapa kali ini? Keempat. Lu jangan ngetes gua lu. Gua suka lupa ingat. Soalnya kan season 3 gue gak ikutan. Oh iya, kontrak lu putus ya. Iya. Nah, kita kedatangan tamu spesial dari Asak ya. Iya, Dari Asak. betul. Nah, ada yang tahu Asak gak? Tahu enggak? Apa ya Aksak ya? Gak tahu sih. Kacau. Makanya kita Makanya kita datengin undang. hari ini Iya. supaya kita tahu Aksak itu apa gitu. Betul. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, gua Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Gue innocent. Ah, Perkenalkan nama remet saya. ya, remet. Maklum satu season gak ikutan kan. Iya, Perkenalkan nama saya Innocentius Carlos. Nah, biasa dipanggil anakku. Anakku. Biasa dipanggil Carlos atau nggak Joa gitu. Lu kok bercandanya beda sih? Hah? Bercanda lu beda. Iya dong. Kaca nih. Iya Oke, udah lama nggak ngopas makanya gini. Oh iya, oke. Mau memperkenalkan masing-masing? Siapa dulu yang mulai? Dari yang ganteng dulu apa dari yang cantik dulu? Yang ganteng. Oh, yang ganteng. Ini first lady. Oh iya, lady first. Oh, iya. First lady. Lady first. Lady first ya. First lady, First lady itu cat rambut tuh. Cat rambut first lady, nggak tahu. enggak, beda cat rambut kita. Iya. Lady first? Dulu? Boleh, Bu. Oke, Silakan. saya Ibu Lucia Sri Lestari, biasa dipanggil Ibu Lucy. Oke. Oke, Ya, selamat bertemu. Saya Rizke. Pakai jabatannya nggak di Asak? Boleh? Boleh. Di Asak sebagai bendahara. Terima kasih. Monggo, Pak. Saya Aris Daryanto, Ketua Asak Paroki Jatiwaringin, biasa dipanggil Pak Aris. Oke. Udah perkenalan. Jadi gitu ya Pak. Udah kenal nih siapa orang-orang Asak nih. Ya, sebelum kita mulai kita tanya dulu, sehat kan? Sehat. Puji Ya, Tuhan. sehat. Harus. Tuhan. Kalau nggak boleh datang. Iya, bener dong kalau nggak saya nggak bisa Tapi datang. Mas Carlos ini Mas. Brandon. Mas Brandon. Mas Brandon, Mas Carlos. Carlos Brandon. Kalau lupa tinggal tanya lagi aja ke bawah. Bingung semuanya. Kita lanjut aja masuk langsung kita pertanyaan aja ya. Iya sih. Kita Supaya- sebenarnya pengen tahu kan. Iya, supaya pertanyaan kita- pasti pertanyaan nomor 1, Asak itu apa sih? Benar. Nah, langsung tanya aja. Asak itu apa? Dan Apa? sejarah gitu kan. Sejarah. Iya. Dari awal tumbuh ya. Benar. Kayak kapan Asak itu terbentuk gitu-gitu sih. Baik, profilnya. Iya, profil. Boleh, profilnya. silahkan. Asak itu apa sih? Gimana Bu Rizky? Saya apa? Monggo, Pak Aris. Silakan. Nanti mungkin bisa dilanjutin kalau misalnya Oke, kurang iya. gitu kan. Terima kasih Mas Brandon dan Mas Carlos Sama-sama. atas kesempatan ini. Senang sekali kami hadir di sini sehingga kami bisa menyampaikan apakah Asak itu sehingga mungkin dengan cara ini akan banyak diketahui oleh umat sebelumnya. Asak itu adalah gerakan kasih atau bila rasa dari umat, oleh umat, untuk umat. Dari umat itu, umat yang nanti akan menjadi penyantun dan donatur. Oleh Asak itu oleh pengurus, olehnya itu pengurus dari umat juga. Kemudian untuk umat itu umat dari keluarga yang kurang mampu bagi anak-anak sekolah atau kuliah. Kalau Asak ini sebetulnya kalau kita lihat secara umum di Sebelum itu boleh dideketin ya, takutnya nggak kedengeran ke mic-nya. Nah, iya boleh. Deketin dulu, Pak. kalau Enggak, ini mic-nya kurang dekat Pak, takutnya nggak kedengeran. Ya. jadi sebetulnya Asak ini Nah, iya. berkembangnya itu mulai dari paroki Thomas Rasul di Bojong Indah yang dikembangkan oleh salah satu umat di paroki tersebut, Pak Yanto kalau boleh disebut namanya. Nah itu sejak tahun 2007. Di sana, di Santo Thomas Rasul itu, Asak sangat berkembang pesat dan sangat-sangat dirasakan oleh keluarga-keluarga yang kurang mampu karena dia dibantu dalam hal biaya pendidikan anak-anaknya. Karena keberhasilan di Thomas Rasul ini seperti menjadi virus kebaikan. Jadi dia berkembang berkembang di paroki-paroki lain.
Sehingga sampai pada saat kita dibentuk di Jatiwaringin ini tahun 2016 itu sudah terbentuk 48 paroki, dan pada waktu itu ada 12 yang masih berkembang, termasuk di Santori Agung kita. Itu kira-kira seperti itu. Dan gerakan ini benar-benar sudah diapresiasi oleh Promoskop juga untuk dikembangkan sebagai wahana umat untuk berbela rasa, khususnya dalam hal membantu pendidikan anak-anak sekolah dari keluarga yang kurang mampu. Karena kita yakin pendidikan itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan anak itu, bahkan bisa termasuk keluarganya. Mungkin kira-kira itu, Mas. Ulang los. Oh, Sedikit mungkin tambahan. ada tambahan ya, silakan. Jadi ASAK itu sebenarnya singkatan dari Ayo Sekolah, Ayo Kuliah. Iya. Nah, kemudian seperti tadi dijelaskan Pak Aris, jadi ASAK itu simbolnya Ayo Ayo Sekolah, Sekolah, Ayo Ayo Kuliah. Ayo sekolah, ayo kuliah. Jangan itu doang yang lu ulang, yang itu juga dong. Kalau itu gue jadi juga udah denger. Aduh, harus. Berat ya. Iya. Berarti Gue tuh kayak- harus fokus banget loh itu dengerin tadi tuh. Hmm. Jadi tuh ini sebuah organisasi yang membantu dalam bidang edukasi. Itu lebih tepatnya, yang disiapkan oleh gereja, yang didanai oleh umat bagi umat. Untuk Ya. umat. Dari umat, oleh umat, untuk umat. Ya. Gitu. Sebenarnya apa sih yang dilakuin di dalam ASAK tuh, kayak maksudnya Iya, pelayanannya bentuk tuh apa sih? pelayanannya seperti Iya, apa? bentuk pelayanan itu apa sih? Apa sih yang dikerjakan gitu sebenarnya? Saya sedikit ya, mungkin tambahin dulu sama kalau kurang. Jadi yang dilakukan dalam ASAK ya, Mas ya. Iya. Dari ASAK itu tugasnya, kalau ada dasarnya juga, dasarnya itu perintah dari Dewan Paroki, ada di dalam surat keputusan Dewan Paroki ya. Kita tugasnya adalah menggalang dana dari umat untuk dibagikan kepada anak-anak ASAK, yaitu anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu yang ada di paroki kita. Kemudian itu yang pertama, yang kedua kita mempunyai kewajiban untuk pembinaan terhadap anak-anak itu, pembinaan mental maupun spiritual, mental dan spiritual, bisa pembinaan soft skill, hard skill dan sebagainya. Jadi membentuk anak itu supaya punya kepribadian yang mantap, dan tentu yang dilandasi dengan iman Katolik. Bahkan harapannya, kalau harapannya Romo Uskup itu menjadi penerus gereja yang tangguh, harapannya. Terima kasih. Berarti Sama-sama, Pak. berarti dimulainya dengan sesuatu yang baik gitu. Jadi kayak Ya, pasti dari dong, mulai semuanya niat dilakukan. niat ingin membantu gitu kan. Pasti. Sehingga terjadilah ASAK ini gitu. Ayo Yang dong, ngomong dong. gue masih terpukau loh sama omongan bapaknya tuh sangat. Iya gitu loh. Kayak wah banget gitu. Wah ya. banget dia pokoknya. Apa ya? Gue pengen nanya tuh tapi kayak bingung gitu loh mau nanya apa. Kayaknya dijelaskan Atau kalau secara saya detail. jelasin. Gimana tuh? Mau dijelasin. Jangan, Pak. Oh iya, jangan. Kalau saja yang dijelasin tapi kalau saya. Dengerin Las. Nah, jadi maksudnya ASAK ini ada kalau misalkan bukan maksudnya gini masalah kalimat ASAK ini terjadi karena dari umat-umat yang ingin berniat untuk membantu untuk anak-anak umat kita Yeah. yang emang membutuhkan biaya untuk pendidikan gitu intinya ya. Iya. Dan juga membantu soft skill juga ya, yang supaya kita memiliki kepribadian yang baik dan benar. Iya. Dan tadi apa kata-katanya juga dikutip tuh tadi menjadi penerus gereja. Nah, Itu intinya. sebenarnya itu supaya jadi penerus gereja yang baik dan benar gitu. Tidak seperti Anda. Anda penerus gereja yang salah Anda. Makanya gue nggak jadi penerus gereja, bro. Makanya gue cukup di podcast aja. Gak lanjut lagi. Oke, lanjut. Apa ya? Siapa sih yang menerima ASAK tuh siapa? Terus Iya. apa ya syarat-syaratnya? Mungkin gini apa? Siapa aja yang dapat menerima ASAK gitu.
siapa aja yang dapat menerima ASAK, syarat-syaratnya gitu, sampai umur berapa kah atau gimana? Oh ya, mungkin saya bisa jawab Pak Aris Iya, ya. silakan Bu. Siapa saja yang dapat diterima di ASAK gitu ya, Ya, betul. syaratnya. Semua anak-anak di Paroki Leo Agung yang mempunyai orang tuanya yang sudah masuk dalam biduk paroki, satunya yang tidak mampu yang pasti yang tidak mampu ya, keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, kita bisa bantu. Syaratnya hanya mengisi form, kita ada formulir namanya formulir B1 B2 ya Bu Lucia. Iya. Dan nanti juga syaratnya itu mengisi formulir, nanti itu anak itu nanti sekolah di mana, kelas berapa, KTP kedua orang tua, ada tanda tangan ketua lingkungan yang mengetahui dan menyetujui juga, karena garda terdepan kita juga kan ketua lingkungan yang mengerti keadaan orang tua tersebut, apakah dia benar tidak mampu atau memang masih mampu untuk menyelamatkan anaknya. Sama kita juga nanti syaratnya kita akan mensurvei keluarga tersebut, apakah memang benar anak ini membutuhkan dan layak dibantu oleh ASAK. Itu aja. Mungkin Bu Lucy bisa nambahkan. Jadi prinsipnya semua umat itu Semua anak boleh mendaftarkan. Hanya untuk diterima atau tidaknya Ya. itu tergantung dari survei kita. Artinya yang memang memenuhi syarat gitu. Nah, syarat-syarat secara rinci yang mungkin Pak Aris bisa tambahkan. Secara khusus syaratnya apa sih supaya memang kemungkinan besar untuk diterima gitu. Tapi pada dasarnya memang semua orang boleh. Nanti disetujuinya berdasarkan survei gitu. Nah, mungkin syarat yang Yang disampaikan Bu Rizka sama Bu Lucy tadi memang udah seperti itu. Tapi kalau saya ringkas mungkin pertama siapa yang bisa menjadi anak ASAK itu, prinsipnya kita melayani umat paroki seluruhnya. Jadi siapapun asal dia merasa keluarga yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan anaknya, boleh mendaftarkan anaknya ke ASAK, ke tim ASAK, yaitu dengan cara mengisi yang dibilang Bu Rizky tadi, mengisi formulir B1 dan B2. B1 itu data orang tua, B2 itu data anak. Saya kira daging di pasar. Dilampiri dengan syarat-syarat tadi yang sudah tertera di dalam formulir itu. Ada foto, ada kakak gereja, ada kakak pemerintah, kemudian ada tanda dia sekolah. Dia sekolah di mana sih? Ada keterangan dari surat sekolah. Bisa kartu bayaran SPP, bisa surat keterangan dari sekolah yang menunjukkan bahwa dia benar dia sekolah di situ. Prinsipnya itu. Kemudian setelah dia masuk ke tim ASAK, dilakukan survei untuk melihat keadaan keluarga itu, dikonfirmasi dengan data yang sudah diisi, apakah oke apa enggak. Kalau memang kemudian dari tim survei akan membuat profil anak ASAK yang dimajukan itu. Kemudian hasil dari survei dibawa ke dalam tim seleksi ASAK. Disitulah akan ditetapkan apakah anak itu diterima atau ditolak sebagai anak ASAK. Baik ditolak maupun diterima akan diberitahukan kepada orang tua yang bersangkutan dan ditembuskan kepada ketua lingkungan. Sejak ditetapkan itu, anak tersebut akan mendapat layanan ASAK yang telah ditentukan. Kira-kira seperti itu. Tapi untuk kayak sekolah ini, apakah ada batasan kayak usianya gitu, atau hanya boleh kelas 6 aja? yang Enggak, penting semua. SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi anak sekolah sama kuliah, Mas? Ayo sekolah, ayo kuliah. Kuliahnya itu maksudnya kan kalau kuliah tuh ada yang S1, S2 gitu ya. S1, S1, ya. Jadi jenjangnya sampai S1 aja gitu ya. Iya, betul. Terus kalau S1 yang nggak lulus itu lu Enggak dong. kan udah pindah. Berarti bisa disimpulin ya, ASAK ini serius dalam menjalankan Membantu. ini gitu, ingin membantu anak-anaknya gitu. Jadi Iya. jadi untuk yang tadi mendengarkannya dengan sedikit-sedikit. Jadi ASAK itu akan membantu dengan syarat-syaratnya atau apa yang harus dilakukan itu harus mengisi formulir nomor 1, formulir B2. formulir B1 B2. Iya, betul. Nanti akan dilakukan survei. Oh, enggak. Iya, betul. Iya, pokoknya itu. Survei.
Terus rapat tim seleksi. tim seleksi ntar melalui ketua lingkungan akan diberitahu apakah dapatkan ASAK atau tidak. Ya, betul. Sangat mendetail sehingga nggak nyampe kejadian salah target gitu. Harus betul. kalau Jadi yang mudah-mudahan seperti itu yang diharapkan. untuk biaya yang dibantu itu. Tapi gini bener Mas Brandon. Brandon. Tadi aku mau nambahkan jangan sampai salah tafsir di luaran gitu ya Mas. Iya. Jadi seperti yang Carlos tadi mau terangkan gimana kalau biayanya itu. Jadi sebetulnya kalau ASAK ini memang dari semua paroki di KAJ itu kan hampir semua punya ASAK. Cuma ASAK ini adalah milik paroki masing-masing. Jadi kekuatannya itu tergantung dari paroki masing-masing. Sehingga apa yang bisa dibantukan, diberikan bantuan pada anak ASAK itu di setiap paroki pasti berbeda. Nah, supaya tidak menjadi miss di masyarakat, mungkin di umat mungkin juga boleh kami sampaikan bahwa sampai saat ini emang ASAK itu memberikan bantuannya masih jauh dari kebutuhan pendidikan itu. Jadi sifatnya kita membantu tentu tidak membiayai. Prinsipnya itu. Iya, betul. Secara rutin, tapi juga nggak cuma biaya itu, sebetulnya tugas utama kita juga membina tadi sebetulnya. Tapi sampai sekarang memang ya karena kekurangan dan kelemahan kita mungkin belum sampai ke sana yang seperti yang diharapkan. Mungkin seperti itu Mas. Mungkin kedepannya bakal lebih berkembang lagi Mas. Iya. Semoga. Amin. Amin. Itu yang diharapkan kita. Nah, bagaimana pengaturannya? Apakah anak-anak menerima tiap bulan atau hanya setiap pengajuan saja untuk biaya bantuannya? Nah itu Bu Rizka yang bendara sering biasanya bagi-bagi duit itu. Oh iya, untuk anak-anak ASAK biasanya dari SD sampai SMA itu kita membiayai setiap bulan, kita transfer gitu ya setiap bulan. Dulu sih sebelum pandemi kita kasih amplop, kita ada tanda tangannya. Sekarang via transfer tiap bulan. Yang kuliah pun kita mungkin hanya kasih transport ya, uang Bu ya, transport. Tapi jika mereka membutuhkan uang semester juga bisa diajukan, dibantu. Tapi kalau uang semesteran itu di ASAK atau di bidang pendidikan ya Bu ya? Oke, jadi gini, untuk besarannya seperti tadi Pak Aris sudah sampaikan bahwa kita itu tidak membiayai, tapi membantu. Iya. Artinya begini, kemampuan di ASAK Leo Agung ini untuk yang SD itu baru 100.000 untuk yang anak negeri, 150.000 untuk anak yang swasta. Untuk SD. Untuk SD. Sedangkan untuk SMP itu yang SMP negeri 150, yang SMP swasta 200. Kemudian kalau SMA atau sederajat artinya SMK juga bisa. Itu 200.000 untuk yang negeri, yang swasta 250.000. Ya swastanya swasta apapun lah gitu, nasional atau swasta Katolik, pokoknya swasta berarti 250.000. Terus yang kuliah juga hanya dapat bantuan transport 250.000. Jadi bukan berarti kemudian dibantu ASAK itu kemudian kalau sekolah di swasta dibayarin full, tidak. Karena kemampuan dari setiap paroki berbeda-beda. Iya. Jadi kemampuan kita di Leo Agung baru mampu segitu. Ya mudah-mudahan nantinya banyak penyantun, donatur sehingga bisa jadi ditingkatkan untuk besarannya. Iya. Mungkin untuk viewers Iya, untuk diingatkan nih ya. Ini yang berkelebihan rezeki. tuh, boleh tuh. Bantu-bantu. Silakan menjadi penyantun gitu. Iya. Nah, diingatin kalau misalnya untuk yang ini ASAK ini adalah biaya bantuan, bukan membiayai. Bukan membiayai sepenuhnya. Jadi biaya bantuan. Kalau misalnya kelewat bisa di back 10 detik yang lalu. Ya. Mungkin sedikit tambahan lagi, kalau untuk anak yang kuliah ataupun misalnya mau masuk sekolah, itu kalau sekolah swasta kan ada uang pangkal dan seterusnya. Itu sebenarnya juga bisa mengajukan bantuan. Jika memang kesulitan gitu ya. Itu nanti tidak bisa, kemungkinan tidak bisa full dibantu dari ini, tapi bisa dibantukan dari seksi pendidikan atau kalau misalnya memang dananya cukup besar dimintakan ke DSS. Jadi ke KAJ gitu. DSS KAJ. Tanya dong DSS itu apa?
Apa tuh Tuh mau DSS tuh? ditanya. aku baru mau nanya tante, tapi Oh, iya. kayak gitu. Iya. Nggak usah pura-pura. Tahu aku pengen nanya DSS tapi pas baru kelar langsung di-cut gitu kayak DSS tanya dong gitu. Kasihan. Lanjut dulu sih DSS. Monggo Pak Aris, Ya. biar lebih komplit. Jadi sebetulnya pada prinsipnya tadi kita kan membantu bukan membiayai Mas ya. Iya. Kemudian dalam membantu itu disesuaikan dengan kemampuan asak kita. Sekarang selama ini seperti yang disampaikan oleh Bu Rusi tadi. Jadi pada prinsipnya kenapa kita dibedakan antara SD sama swasta sama negeri? Karena kalau negeri kan nggak bayar SPP sebetulnya. Sehingga kalau negeri kita skemanya itu namanya uang transport, jadi biaya bantuan uang transport. Kalau swasta karena dia ada SPP, bantuan biaya SPP. Jadi sebetulnya ASAK ini sampai sekarang ini kemampuannya baru bisa memberi bantuan sebesar yang disampaikan oleh Bu Rusi itu untuk anak sekolah dan untuk anak kuliah. Tetapi walaupun demikian ASAK memberi kesempatan bagi mereka yang masih membutuhkan bantuan di luar itu bisa kita membantu untuk meneruskan permohonan mereka ke paroki. Jadi selama ini karena ASAK dananya terbatas, dari awal dibantu oleh PSE paroki kita. Tapi sekarang PSE untuk yang bantuan rutin sudah tidak. Kita udah duit artinya udah dana ASAK. Tetapi untuk hal-hal yang seperti dikatakan Bu Rizky sama Bu Lucy tadi mengenai uang pangkal, uang kuliah anak semester itu boleh mengajukan ke lewat tim ASAK. Nanti tim ASAK akan membantu untuk meneruskan permohonan itu. Kita usahakan ke paroki dan ke DSS, dana solidaritas sosial di KAJ. Itu Sosial. selama ini yang kita lakukan seperti itu. Tapi kayak saya selalu katakan pada anak-anak, namanya ini permohonan, sehingga namanya juga permohonan, Belum tentu dikabulkan atau tidak itu tergantung yang punya dana tentunya. Iya. Tapi kita berusaha untuk meneruskan itu, dan kita berusaha untuk bisa mengegulkan apa yang sudah kita perjuangkan tentunya. Iya. Itu. Nah, last dulu kali ya, last question ya. Iya. Nah, Nanti kita bisa lanjut ke episode 2 aja kan. jadi last question nih. Betul. Oke. Apakah anak-anak asal itu ada ini ya kewajibannya nggak? Gitu kan abis minta bantuan tuh ada kewajibannya nggak? Iya. Ya, itu yang paling itu ya. Nah, saya juga kadang-kadang memang mendengarkan apa namanya yang yang mulai pertama kali namanya, yang memulai pertama kali yang Pak Yanto, Pak itu ya, Yanto. yang dari Santo Mutamaratun itu, memang kadang-kadang kita selalu terbawa arus, dan sampai sekarang ini seluruh tim ASAK terbawa arus oleh Pak Yanto ini. pengajaran itu ya. Jadi ASAK ini adalah gerakan kasih atau bela rasa. Jadi kita seluruh pengurus ASAK ini ditanamkan untuk bersikap memberi, tidak mengharap kembali. Hanya memberi, tidak Hanya mengharap memberi, kembali. tidak mengharap kembali. Itulah ASAK kita. Kayak seorang ibu ya. Ya. Bapak juga sih sebenarnya. Jadi kita tidak menuntut anak itu harus seperti apa, tetapi kita berusaha supaya anak itu menjadi seperti apa yang kita harapkan. Itu mungkin itu ya. Yang penting mentalnya. Pasti menjadi orang yang baik lah. Nah, iya. Untuk jadi penerus gereja. anak-anak yang berkarakter. Yang Semoga penting karakter ya. Siapa sebenarnya. tahu anak ASAK jadi Romo kan. wah. Ya. Bisa deh itu. Sudah ada satu, nggak tahu, mungkin nggak tahu apa jadi apa nggak yang dia Bu. Dia lanjut ke seminari tinggi apa enggak anaknya Pak Duta Indah itu. Oh iya. Oke, Penasaran kita kan? doakan ya, semoga- Penasaran kan sama lanjutannya kan guys? Kita Nah, doakan aja semoga jadi. penasaran kan guys? Ya udah kita gara-gara mereka penasaran kita stop dulu Kita di sini stop ya. dulu. Biar mereka tambah penasaran. Biar Tunggu buat episode selanjutnya ya guys. Kita masih sama ASAK, orang-orang ASAK. orang-orang asak yang Spesial guys. ganteng dan cantik ini. Oke guys, see you next episode.